Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Al-Mukarramun, para ulama, Kiai Dr. Manur Hidayat dari Cirebon, lari ke Jakarta, digebukin Kodim pemilu 71. Akhirnya kecangkol perempuan Jakarta Betawi. Ya ada hikmahnya sih. Belangnya masih ya, belang digebukin masih ya. Kiai Syihabuddin, Kiai Maman, yang saya hormati, Ketua DPW PKB, Ketua Umum DPW PKB, mantan tetangga saya, dulu pengangguran, main remi, ngerokok barengan, waktu masih pengangguran. Tapi kayaknya duluan saya. Saya mobilnya udah Kijang Perkasa, beliau masih Holden Butut. Masya Allah. Saya sekarang nyalip sudah, mau jauh sekali. Mas Adi Masardi, Pak Arifin Junaidi, yang terhormat Bapak Profesor Dr. A.S. Hikam, Ibu Menteri Ida Fauzia, Caleg DPR RI Jakarta Selatan, dari Jakarta Selatan. Gambarnya di Ciganjur besar-besar. Saya Jakarta Selatan. Dan Ibu Rozi Munir, mudah-mudahan panjang umur. Pak Jazil Fawaid, Wakil Ketua MPR RI. Ada Mas Imam Pituduh, Bodolan, Sekretaris PBNU. Sama seperti saya. Ikhwati wa akhwati, Bapak Ibu sekalian. Haul merupakan komunikasi dari kita yang masih memiliki ruh parsial dengan almarhumin yang sudah menjadi ruh universal. Kita di dunia ini ruh kita masih juz'i parsial. Terhalang oleh batas-batas fisik materi. Kalau sudah meninggal dan orang itu orang soleh, maka bergabung menjadi ruh universal bersama arwahnya para anbiya, mursalin, dan para ulama, solehin, aulia. Nah, Gus Dur sudah ada di sana. Kita kontak-kontak lah. Yang masih parsial ini, kontak-kontak silah ruhaniyah, komunikasi spiritual dengan beliau-beliau yang sudah di alam roh universal. Mudah-mudahan kalau kita nanti menyusul beliau-beliau, kita bergabung dengan beliau-beliau menjadi roh universal. Tapi kalau orang yang matinya jahat, dia ingin bergabung masuk roh universal, tertolak, tidak diterima. Ingin kembali lagi ke dunia juga tidak mungkin, tidak bisa. Maka dia tidak memiliki tempat yang jelas, bergabung dengan roh universal tidak diterima, ingin kembali ke alam dunia tidak mungkin. Itulah hakikatnya siksa yang sangat pedih. Ini bahasa filsafat tapi. Kalau bahasanya mubalek kayak gimana ya, masuk neraka itu. Masuk neraka. Jadi siksaan itu adalah kita di sana tidak memiliki tempat yang jelas. Nah, universal itu sudah kembali menjadi al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Kalau kata mubalek, alam arwah. Yaitu sebagai emanasi dari asma-asma Allah. Dulu yang ada cuma zat Allah satu sendirian. Terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat suci, jadilah asma-asmanya. Asma-asma Allah 99, emanasi kedua menjadi a'yanus tsabitah, ruh yang akan lahir di dunia. Semuanya dari A sampai Z sudah di situ. Disitulah kita ditanya alastu birabbikum, jawabnya qalu bala. Orang-orang ateis juga jawab qalu bala waktu itu. Dari situ kemudian terjadi tajalli ghaibi.
Manifestasi masih dari alam gaib, yaitu menjadi Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad terjadi tajalliyat, manifestasi, ta'ayunat, intifikasi, tanazzulat, dekadensi, jadilah alam semesta ini. Maka sesungguhnya alam semesta ini adalah merupakan tajalli syuhudi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli ghaibi dari a'yanus thabitah alam arwah. Al-thabitah merupakan emanasi dari asma-asma Allah. Asma Allah emanasi dari zatnya yang tunggal, yang maha satu itu. Hakikat yang wujud adalah satu. Yang banyak ini adalah yang diwujudkan. Wujudnya cuma satu. Yang banyak ini adalah yang diwujudkan. Itu kira-kira begitulah. Ini bicara tentang haul. Adapun saya dengan Gus Dur, kalau ceritakan gak akan habis satu malam barangkali. Antara lain, suatu ketika Pak Theo Syafi'i, udah meninggal ya. Orang PDI itu, pimpinan PDI, yang Kristen itu. Bapaknya siapa? Anaknya siapa? Theo. Anaknya siapa namanya? Sekarang mana sih anaknya? Ya. Pidato, Pak Theo Syafi'i pidato. Islam di Indonesia tidak membawa peradaban. Tidak membawa kemajuan. Yang membawa kemajuan adalah Kristen. Cerita, Portugis datang sini begini. Inggris pernah datang pula ke sini. Terakhir Belanda lah. Saya menjawab pernyataan itu. Ya agak marah. Dimarahi Gus Dur saya. Coba, dimarahi Gus Dur. Kalau nggak ngerti, diem aja sampean. Ini gimana sih belain Islam malah dimarahi gitu. Dah, sudah agak reda marahnya, sudah bersandar lagi saya tanya. Kenapa sih Gus kok jenengan tidak senang, tidak berkenan saya mengkanter Pak Theo Syafi'i? Yang jawab ojo sampean. Orang-orang itu saja yang kanan-kanan itu. Sampean diem aja. Nanti sampean nengahin. Wah iya ya, Masya Allah. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Jadi yang jawab masalah itu masalah kecil. Masalah kecil yang jelas bertentangan dengan kenyataan. Yang jelas omong kosong lah, tidak nyata, tidak faktual. Faktanya Islam bawa peradaban kan gitu kan. Yang jawab jangan sampean. Orang-orang itu saja yang galak-galak itu. Sampean nanti menjadi penengah. Ya udah belajarlah Pak Gus Dur. Yang kedua, dipaksa menjadi anggota tim pencari fakta kerusuhan Mei 98. Bakar-bakar Jakarta itu. Ya Allah, itu beratnya luar biasa itu. Tapi saya nekan. Waktu itu tim ketuanya Pak Marziu Darusman, saya malah wakil ketua. Ya Allah, luar biasa itu. Latihan Gus Dur mendidik saya, melatih saya, menggembleng saya agar berani. Waktu itu berani memang. Karena apa ya? Karena belum tahu situasi secara sebenarnya lah. Berani aja nekat lah. Walhasil tim pencari fakta itu menghasilkan 6 bundel yang tebal diberikan kepada Pak Wiranto waktu itu Menhan dan Panglima. Sampai sekarang nggak ada kelanjutannya sih. Yang kedua, ini malah ketua ini. Kalau tadi anggota, sekarang ketua tim pencari pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Gus Dur itu tiap malam dapat telepon dari Banyuwangi. Kalau nggak Kiai Hasan, Saudara Burhan, sudah meninggal semua ini. Gus, ada pembantaian orang dituduh dukun santet. Berapa? 5, 3, 4, 6. Gus Dur diam saja. Sampai jumlah 25. Masih diam. Begitu sampai jumlah 30 lebih semakin bertambah. Baru Gus Dur teriak marah. Hentikan itu. Kenapa Gus? Kenapa Gus? Jangan kok awal-awal diam sekarang kok teriak. Yang pertama tadi yang waktu yang dibantai itu 5, 10, 20. Itu betul-betul dukun santet. Lah setelah lebih dari 25 ini bukan dukun santet. Ternyata kiai-kiai kan berjumlah 116 kiai-kiai. Loh saya dituduh Gus Dur menjadi tim pencari fakta pembantaian dukun santet. Masya Allah. Pergi ke Jawa Timur, menemui Pak Imam Utomo Gubernur, Kapolrinya Pak Samsuri, Pangdamnya Pak Joko Subroto. Rapat berunding di situ, ada Khairul Anam. Kurang seperempat jam selesai rapat, Joko Subroto nggak tahan, keluar dari rapat itu malah jadi berita besar, Pangdam meninggalkan pertemuan.
Walhasil itulah cara Gus Dur membesarkan saya barangkali. Terus ke Banyuwangi, semua bertemu bupati, Kapolwil, Kapolres, Dandim. Walhasil saya pernah seperti itu di perintah Gus Dur sampai datang ke markasnya marinir di Situbondo. Konon katanya melatih ninja itu marinir, namanya Budi apa siapa? Wah, itulah cerita dulu ini. Kalau sekarang nggak mau saya, kalau saya disuruh gitu nggak mau saya. Tapi dulu saya mau karena belum tahu peta persis. Pokoknya ayo aja, nekat betul. Nah, sekarang ke depan PKB harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang. Jangan sedih, jangan susah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan hina, jangan minder, jangan kecil hati, harus menang. Kalau PKB kalah, dosa. Ya itu perintah Allah supaya menang. Nah kalau kalah berarti dosa. Sama dengan mencari ilmu wajib. Thalabul ilmi fardhun. Jadi kalau bodoh, dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Jadi kita lagi berada tengah-tengah pendosa semua ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim. Ini Quran ini. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan, perjuangkan kamu mati meninggalkan anak cucu yang kuat. Jangan di'afan. Apa artinya itu? Artinya kita harus kaya. Berarti melarat dosa. Iya tenang. Bukan bercanda saya. Melarat dosa, bodoh dosa, kalah dosa. Oleh karena itu, Caimin harus menang. Saya pernah menafsiri Al-Quran di suatu ceramah di Tamak Beras. Gus Dur mendengarkan ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Kebanyakan kiai kalau mencontohkan inna akramakum indallahi yang paling mulia di mata Tuhan dan yang paling bertakwa, contohnya pribadi. Misalkan Mbah Hashim, Mbah Wahab, itu orang paling mulia. Ayat itu bukan konteksnya pribadi. Konteksnya apa? Qabilah dan sya'ab. Jadi inna akramakum indallahi artinya bangsa yang paling mulia. Umat yang paling mulia adalah umat yang paling bertakwa. Yang sadar hukum, tertib, disiplin, cerdas, sejahtera. Itulah akramakum. Bukan contoh Ki Hashim pribadi, bukan. Ini lagi bicara apa tadi dari awal apa? Lalu bicaranya apa? Qabail, syu'uban wa qabail, nas. Manusia sebagai makhluk sosial, bukan kalau pribadi insan. Kalau nas makhluk sosial. Lagi bicara nas ini. Jadi yang paling mulia bagi Allah adalah bangsa yang beradab, bangsa yang cerdas, bangsa yang sejahtera, yang keren, yang maju. Itulah inna akramakum indallah atqakum. Jadi kalau sekarang mana itu? Sekarang mana bangsa yang inna akramakum kira-kira? Mana? Jepang itu? Jepang atau inna akramakum indallah atqakum jadi mana itu? Yang jelas bukan Saudi Arabia, bukan. Bukan Madinah, Mekah, bukan. Yang jelas bukan itu. Mana negara yang di situ aman, tentram, disiplin, tertib, cerdas, sejahtera. Itulah inna akramakum. Korea Selatannya. Contoh ya. Bukan Korea Utara, bukan. Itulah. Nah, Gus Dur waktu itu mendengarkan saya bicara itu di Tamak Beras. Akhir tahun, akhir sana. Menarik bagi beliau mungkin. Kemudian ditirukan, diulang di radio apa kalau pagi itu? Wawancara radio pagi itu apa ya? Gus Dur kalau wawancara radio pagi itu. Mengulangi apa yang saya sampaikan. Jadi tugasnya PKB bukan hanya kepentingan personal, pribadi, individu. Tapi di pundaknya Pak Muhaimin adalah tugas berat memikirkan nasib warga Nahdliyin, terutama warga PKB. Bagaimana membangun warga Nahdliyin menjadi warga yang beradab, berkemajuan, berbudaya, cerdas, disiplin, kaya. Siap? Awas kalau tahun depan masih bodoh-bodoh, masih melarat-melarat. Ayo pikirkan rakyat warga Nahdliyin Pak Muhaimin.
Yang di pusat sudah cukup lah. Yang di pusat sudah cukup lah. Saya juga yang bukan anggota DPR ya sudah cukup kok. Sudah, alhamdulillah. Ini yang tinggal di Pejaganasem, di Trenggalek sana pojok. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Ya ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Menjadi masyarakat yang beradab, yang akrom. Itu warga kita semua harus kita pikirkan. Pendidikannya terutama. Akhlaknya juga, agamanya juga. Ayo kita pikir bersama-sama. Mari. Keturunan para pahlawan. Ya Caimin itu pahlawan kan? YB Samsuri. Keturunan Mbah Hashim. Keturunan Mbah Wahab. Keturunan Mbah Abbas Buntet. Harus berperan. Harus menjadi pemain. Jangan menjadi penonton. Negara ini dulu bisa merdeka direbut dengan darah dan dalam para kiai, para santri. Maka turunan para kiai, para santri harus bermain di pergulatan perjalanan bangsa ini. Pak Muhaimin harus menang. Dan kalau sudah menang, warga Nahdien harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Innaha hiya. Wahia hiya. Innaha hiya. Sesungguhnya PKB adalah NU. Wahia dan NU hiya PKB. Paham betul? Ini bahasa Arab ini. Bahasa Inggrisnya piye Pak Hikam? Bahasa Inggrisnya piye bahasa Inggrisnya itu? Bahasa Arabnya innaha hiya wahia hiya. Sesungguhnya NU adalah PKB, wahia PKB adalah hiya NU. Kenapa? Karena waktu mendirikan PKB membentuk tim 5. Ki Ma'ruf, saya, Pak Rozi Munir, Pak Bagja, Kiai Dawam, kemudian Kiai Dawam tidak lanjut diganti Mustafa Juhad. Itu SK resmi PBNU yang tanda tangan Kilas dan Gus Dur. PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB. Yang masih hidup 2, Ki Ma'ruf dan saya yang masih hidup. Yang 3 sudah raji'ina ila rafiqil a'la indallah. Jadi artinya apa? Artinya PKB adalah NU. Yang membentuk tim 5 resmi, surat resmi, tanda tangan Kiai Ilyas dan Gus Dur. Kemudian tim asisten, ada 9 orang. Pak Muhammad itu tim asisten itu. Bukan tim 5, bukan tim asisten. Pak Muhammad, Pak Arvin Junaidi, Lukman Saifuddin, Nasihin Hasan, Fakhri Toha Ma'ruf, sama siapa? Siapa lagi? Muhyiddin Arabusman. Tim asisten yang membantu tim 5. Itu Pak Muhaimin membantu saya lah kira-kira itu. Berulang kali rapat, kalau sudah selesai lapor Gus Dur. Nanti ada yang gak setuju, coret rapat lagi. Rapatnya seringnya di LKK sana, rapatnya seringnya. Walhasil deklarasi di Ciganjur. Didatangi oleh Pak Edi Sudrajat, Pak Sutrisno, Pak Mutoyib. Siapa lagi jenderal-jenderal datang semua tuh. Banyak, kiai-kiai juga. Kiai Abdul Abbas, Kiai Ilyas Ruqyat, Kiai Fuad Hashim. Yang jenderal-jenderal istirahatnya di rumah Gus Dur, yang kiai-kiai di rumah saya. Kiai Abdul Abbas, Kiai Fuad Hashim di rumah saya. Waktu itu saya habis, ini cerita ini. Waktu itu saya, tapi kurs waktu itu ya, jangan kalau nggak. Waktu itu saya belanja habis 4,5 juta. Tahun 98. Dolar masih 13. Dolarnya 13.000 dolarnya. Entah sekarang diganti belum ya? Kalau mau ganti harus kurs yang dulu itu. Enggak, ini cerita. Betul. Jadi Kiai Abdul Abbas, Kiai Fuad Hashim, Kiai yang lain makan di rumah saya, yang di rumah Gus Dur, Kiai Ilyas Ruqyat, Kiai Munasir, dan Pak Trisutrisno, Pak Sudrajat di rumah Gus Dur. Tanggal 23 Juli tahun 98. Itulah. Kemudian saya ditunjuk menjadi Jurkam Nasional nomor 1. Enggak ada amplopnya tuh waktu itu. Di TV yang kampanye saya. Moderatornya Salim Said. Moderatornya. Saya kampanye waktu itu. Lawannya saya Andi Arif ya.
Partai waktu itu Pak Darif ya? Belum Demokrat, belum Demokrat. Partai apa itu? Lupa. PRD ya? Iya PRD. Jadi kalau kita lihat sejarah, alhamdulillah saya ikut bangga dan ikut gembira kalau PKB sudah besar seperti ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan ala barakatillah. Selalu mendapat berkah dari Allah. Setiap ada event apa di PKB ini pasti ada tahlil, ada khutbah Quran. Insya Allah bibarakati qiraatil Quran wa tahlil kita selalu mendapatkan kesuksesan, selalu mendapatkan jalan keluar kalau kita menghadapi kesulitan. Ya akramal khalqi maliman aludubihi siwaka indahul hadithil amami. Wahai Rasulullah, makhluk yang paling mulia, kami tidak memiliki siapa-siapa. Yang kami andalkannya hanyalah engkau. Mali siwaka bihi aman aludu bihi siwaka indahul hadh amami. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Karena dari kedermawananmu ya Rasulullah, maka jadilah surga neraka dan dunia ini. Diciptakan dari Nur Muhammad. Jadi kedermawanan Nabi Muhammad lah, maka terjadi wujudlah dunia dan akhirat. Surga neraka dan dunia ini. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dari ilmumu wahai Nabi Muhammad, maka ada ilmu di qalam dan di lauh mahfuz. Jadi ilmu yang ada di lauh mahfuz itu terdiri dari, atau diciptakan dari Nur Muhammad. Oleh karena itu jangan lupa setiap ada event apapun harus kita membaca sholawat bersama. Itu merupakan prinsip yang harus kita percayai bahwa Nabi Muhammad sahibus syafa'ah. Dia di tangan beliaulah hak memberi syafaat kepada kita semuanya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kita harus menang. Yang penting itu. Kita harus cerdas. Kita harus kaya. Jangan sampai kekayaan alam kita diserahkan kepada orang lain. Itu hak kita itu. Pasal apa? 33 ya? 33. Kaila yakuna dulatan aghniyai minkum. Jangan sampai kekayaan hanya berputar-putar pada sekelompok naga saja. Kita harus kebagian. Sesuai dengan pasal 33. Oleh karena itu, bismillah. Optimis. Penuh dengan roja. Optimis dengan rahmat Allah. Kita akan menang. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.